Hai Palo, balik lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik saja ya, puasanya masih lancar? Lancar dong ya. Oke, pada kesempatan kali ini nih pemirsa, sebelum Pare Prayoga konser di Bali, Pare Prayoga menghadiri acara Rumpi No Secret ya, Trans TV ya. Oke, kita langsung menuju videonya saja karena jujur saja Ujang belum nonton nih momen ini karena keburu Ujang disibukkan dengan persiapan konser Pare Prayoga di Bali ya. Oke, kita akan sama-sama akan menuju ke videonya. Ini dia. Assalamualaikum, apa kabar semua? Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah, ya kuat-kuat ya semuanya ya. Saya Karo, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga seperti biasanya setia menemani kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol sama beberapa bintang tamu kita hari ini ya. Kalau biasanya kita mulai dipojokkan untuk bahas berita-berita yang hot, baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini ya ada berita hot, tapi berita hotnya tuh kurang update ya, kurang update. Jadi ya udahlah gitu, nanti aja kita bahasnya kalau ada yang lebih update lagi. Atau ada berita yang sudah terkonfirmasi, karena bunyinya semua masih dugaan siapa itu R lagi gitu ya. Tapi gak usah kita bahas hari ini ya. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang Kayaknya pertama. ala-ala emak gosip Ada gitu ya. Farel Prayoga ini yang udah lama banget ya. Kita mengundang lihat kayak jadwalnya padat terus ya. Akhirnya bisa hadir di sini. Gila nggak? Setahun dia viral, ada banyak perubahan. Udah bisa beli rumah ya, punya sapi. Pokoknya banyak, alhamdulillah, Punya banyak sekali bisnis. perubahan dalam kehidupannya dia. Yang menjadi pertanyaan orang ini kan dia sibuk jadwalnya. Akhirnya gimana sekolahnya gitu ya? Bener waktu itu dia itu naik private jet pakai seragam sekolah itu sebenarnya ke sekolah atau konten semata? Kita akan ngobrol sama Farel. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ayo kita tunggu sama Farel, bang manajernya Sydney. Halo, terima kasih sudah datang. Ini kamu semangat banget deh, seneng deh lihat kamu ya. Kita lihat dulu nih kompilasi karirnya Farel dari mulai viral dulu ya, ditonton sampai puluhan juta kali itu, terus sampai diundang ke Istana Negara, sampai diundang kemana-mana, dia antar naik private jet gitu ya. Alhamdulillah. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Farel, waktu yang kamu viral itu sebenarnya lagi manggung atau cuma bikin video doang sih sebetulnya? Lagi manggung itu emang lagi konten. Itu maksudnya lagi konten? Iya. Maksudnya ada penontonnya nggak tapi di depan itu? Nggak ada. Nggak ada, jadi emang bikin gitu sengaja? Emang ada rencana kamu duet ya mau gitu? Iya. Oh gitu? Itu Oh, ini yang ini pemirsa ya. Ini ngebahas video Farel yang gimmick itu ya, yang waktu dia masih di Wonada kalau gak salah, dia gimmick minta nyanyi bersama si Alvaro, dia naik ke panggung itu, yang itu momen itu. siapa yang bayarin waktu itu bikin panggung, nyewa musik, apa, pakai lampu-lampu, studio? Itu sih punyanya Mas Wandra yang waktu ada di Wanada itu punya Mas Wandra sendiri. Punya Mas Mandra sendiri? Iya. Jadi kamu waktu itu diminta? Ya, Heeh. diundang langsung ke situ. Diundang langsung ke situ. Habis itu kan viral rame tuh, banyak yang nonton. Waktu kamu tuh sadar bahwa itu banyak yang nonton, itu kapan? Aku di itu sih masuk ke TikTok. Aku kalau nggak salah itu kan masuk ke TikTok videoku yang like sampai 10 M. Oh, 10M. 10M katanya. Yang dua ya 10 M tuh 10 juta gitu. Berarti magnetnya itu gimmicknya tuh dua ya, yang dia di Wonada, Itu satu yang dia nyanyi aku lihat di sama YouTube, ternyata penyanyi kayak itu, dan gini, satu gini. lagi Aku yang dia bilang ke nyanyi di Bapak Istana Ibu, Negara ya aku pemirsa, senang. magnetnya kuat nih. Tumben gitu kayak gitu, keren ngobrol. Padahal kamu tuh berapa kali sebenarnya bikin video kayak gitu? Baru-barusan waktu Baru satu itu langsung itu viral. aku nyanyi itu aku masih ngamen. Masih apa? Aku habis selesai konten itu Hah? sorenya ngamen Mama. Oh, sorenya ngamen. Ngamen di mana kalau biasanya? Ngamen. Di pasar. Di pasar. Jadi sehari-hari emang kamu ngamen di jalan-jalan di pasar gitu. Kalau ngamen sehari dapat berapa? Biasanya dulu ya sebelum terkenal. Belum pasti. Belum Nggak pasti. ya. Nggak pasti. Paling sedikit dapat berapa? Paling sedikit 25.000. 25.000 sehari. Ya, Dari umur berapa kamu ngamen? 8 tahun sih. 8 tahun. Kamu kan harus 12 tahun sekarang ya. 8 tahun. Dari jam berapa sampai jam berapa kamu ngamen? Biasanya kalau subuh itu biasanya jam 2 berangkat, jam 6 pulang sekolah. Jadi kamu tuh ngamen dari subuh itu? Belum lagi kalau minggu kan biasanya rame-ramenya. Jam 2 ngamen, sampai jam 9 habis itu sorenya ngamen. Guys, itu Sorry, Gus dua kali Dikit kalau ini jadi nyambung ya. nyamuk dia. Istirahat. Oke, jadi kamu itu setiap harinya begitu sebelum sekolah ngamen dulu. Ya. Terus habis itu pulang Tanya sekolah dong nggak ngamen Mbak, lagi? Di rumah manajernya. Kalau sepulang sekolah biasanya kalau emang pengen ngamen ya ngamen, kalau emang lagi butuh duit ngamen. aja? Kalau lagi butuh duit ngamen. Ya. Kalau lagi Maksudnya butuh butuh duit duit kamu apa ngamen. siapa yang butuh duit?
Keluarga. Oh, keluarga, kalau butuh duit kamu ngamen gitu. Pernah ngantuk gitu kan jam 2. Pernah. Tidur jam berapa? Biasanya aku nyanyi sambil gini. Dari umur 8 tahun itu. Ingat lagu pertama kamu waktu ngamen umur nyanyi 8 tahun, sambil lagu apa yang tidur. sih kamu bawain? Itu aku nyanyi ibunya Iwan, itu yang Iwan Fals. Yang ibu. Iya. Bisa, masih inget nggak lagunya? Masih nggak? Coba. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati bintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Masya Allah, ya Allah, pemirsa nih para prayoga ini tanpa diiringi musik saja ini udah enak banget suaranya tuh ya. Jadi waktu kamu diundang ke istana itu pasti pengalaman luar biasa ya. Cuma dredeg loh ya pasti ya. Nggih. Kalau kita lihat sekarang nih videonya waktu habis tampil di istana, pulang ke rumahnya di Banyuwangi ya. Seperti apa sambutan dari tetangga-tetangga sekitar? Kita lihat videonya berikut ini. Ini di cut ya ketika video-video tayangannya itu di cut pemirsa ya. Oke, kalau di televisi ini full cerita gimana sebenarnya. rasanya tampil depan Pak Presiden ya. Tapi kamu belum cerita gimana rasanya kamu pulang dikawal sama polisi pakai ngikuk-ngikuk gitu ya punya ya, ngikuk gitu ya, disambut sama tetangga-tetangga yang biasanya ya sering ketemu juga. Itu rasanya kayak apa, Farel? Sering banget, apalagi waktu itu pertama kali dikawal sama polisi. Terus ditanya Pasti dia berasa gimana gitu. Pena pura. Iya. pena pura? Ya, Pena. Dikasih apa waktu itu? Ada souvenir apa dibawain dari istana? Jadi Pak Jokowi dikasih sepeda. Kasih Sepeda, sepeda. ya. Terus sekarang kan suka dibawain cangkir gitu nggak? Cangkir. Sepeda listrik itu Enggak kalau ya? nggak salah. Enggak. Enggak, sepeda. Terus ada lagi yang ngasih apa sih, oleh-oleh apa? Enggak inget tuh. Nggak ingat. Saking Banyak banyak. kali ya. Kalau Mas Sidney ini sejak kapan jadi manajernya Farel? Apa sebelum diundang ke istana atau sesudahnya? Atau pas diundang di istana? Saya per Desember. Per Desember itu jadi baru-baru? Ya. Per Desember ini baru? Ya. Oh, jadi setelah banyak job baru? Ya, dulu teman. Dulu teman? Ya, Temannya siapa? Namanya Pak David. Temannya Pak David itu bapaknya? Bukan, sama. Dia juga teman akrab. Heeh. Jadi kemarin tuh karena kesibukannya banyak, akhirnya dipasrahin. Tapi sebelumnya udah dampingin. Oh, sebelumnya udah dampingin. Oke, berarti benar ya Pak David itu karena suka ada kesibukan lain jadi dialihkan kepada Gus Jidni ya pemirsa ya. Karena memang dulu tuh para prayoga itu dipegang sama manajemen Wandra ya. Tapi setelah dia viral, akhirnya dia bisa dibilang dia keluar dari Wandra itu ya. Benar nggak sih? Mohon maaf apabila Ujang salah. Dan dia berdiri sendiri lah intinya gitu ya. Dipegang oleh Pak David dan Pak David ada kesibukan akhirnya dipegang oleh Gus Jidni ini ya. Jadi kita gitu ya, Dan kita Mas berdua. Rais ya. Jadi saya pendampingnya, si David itu manajernya. Oh, Kodam manajernya gitu ya, David. pendamping. Terus sekarang kemana? Sekarang dia banyak di rumahnya karena banyak kerjaan. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, Nenek. Ini ada juga, ini kan banyak, kan dulu kan kamu cerita sebelum kamu viral terkenal diundang di mana-mana itu rutinitasnya dari pagi sebelum sekolah dia ngamen dulu di pasar gitu ya. Sekarang ini ada lihat tuh dia postingannya naik private jet ke Batu Licin ya waktu itu ya gitu. Sampai orang tuh pada nanya ini anak banyak kan syok kapan sekolahnya, iya toh? Ya aku bertanya setelah kamu terkenal sekarang ritualmu apa? Ritual. Oh iya, ritual dari pagi tuh kamu gimana, ngapain apa? Kan sekarang sekolahnya homeschooling katanya ya? Iya. Iya. Jadi bangun jam berapa? Kalau misalnya bangun kayak biasanya jam 6. Jam 6. Terus habis itu ngapain? Kalau lagi ada job nih? Kalau lagi itu nggak pernah sampai ada job pagi ya. Nggak ada ya pagi ya? Jam 6 terus habis itu ngapain? Jarang. Ya itu jam 7 kan sebenarnya waktu kalau seumpamanya sekolah jam 7 itu masuk sekolah. Terus? Karena aku jam 7 berarti aku prepare jam 7 prepare, ya. tetap sekolah, gurunya Iya, datang. Terus? Zoom lah kalau itu. Jadi guru yang ada di banget ya, Banyuwangi, rambutnya dibatok guru yang kayak ada di gitu. Banyuwangi Zoom kalau nggak video call itu. Video call, oke. Ya, karena gini ya caranya gini-gini. Sampai jam berapa tuh kamu sekolah? Jam nggak pasti. Jam Enggak. 10, jam 11, jam 12. Oh, habis itu kalau ada manggung malamnya? Ya kalau manggung ya manggung. Oh, manggung, CR gitu ya. CR. Tapi kan kamu berarti banyak sekarang jobnya jarang ketemu teman-teman dong di sekolah? Kalau jarang sih, ya jarang. Jarang. Enakan mana? Kalau soal kesibukan, waktu buat main tuh enakan mana? Dulu apa sekarang?
Kalau sekarang. Waktu untuk main enak sekarang. Kalau waktu main sih Enak dulu. iya enak dulu. Enak dulu. Ya. Kalau sekarang duitnya enak sekarang. Ada. Gitu. Oke bro, para Praga punya pemikiran yang ke depannya pemirsa ya, kan barusan ditanya ya mainnya tuh enakan dulu atau sekarang ya. Dulu dia lebih banyak waktu dengan teman-temannya ya, tapi sekarang sudah jarang ada waktu bermain dengan teman-temannya karena jobnya itu udah padat sekali ya. Tapi dia tuh punya pikiran ke depan gitu ya, jadi dia karir lah didulukan gitu ya, karena bermain pun dia tidak sampai hilang ya masa-masa anak-anaknya, kan kadang juga dia main ya. Kalau misalkan dia ada waktu pulang ke rumahnya ke Banyuwangi, dia bisa juga berkumpul dengan teman-temannya gitu kan. Alhamdulillah ya namanya rezeki ya. Sekarang ini ada artikelnya juga Asik kemarin sih bangun rumah di ceritanya ini. kampung, katanya gitu. Alhamdulillah ada bangun rumah ya. Ini rumah sendiri nih ya. Dulu ketiban Dora Rutu Putu Pisang penyanyi langsung sulap rumahnya menjadi rumah mewah. Dulu itu rumah sendiri atau masih ngontrak atau Rumah sendiri. rumah sendiri? Jadi itu rumah yang lama itu kamu bangun. Ya dulunya kayak gini, kamu bangun bagus. Iya. Iya, aku perbaru. Hah? Renovasi. Renovasi. Terus insya Allah katanya kamu Tapi udah lomba, dia habis punya dari rumah sini lagi mau selain manggung ke di Bali. Banyuwangi. Habis itu pulang lagi kamu mau berangkat umroh insya Allah. Iya. Nggih, umroh. Umroh dia ya. Sama siapa kamu umrohnya? Sama kakak. Kakak? Kakak yang istri ini. Kakak ipar. Kakak Ah, ipar. kakak ipar. Kata Terus? ipar. Kakak ipar. Terus ini manajernya. Manajernya. Terus? Terus teman-temannya ini. Ya. Oh temen-temennya ini. Terus Bapak ibu ini boleh? mati gaya dia. Botan. Boten. Kenapa? Apa make upnya ketebelan ya? Pas ada acara, Jadi nggak bisa. yang disuruh mendampingi kakak iparnya. Oh kakak ipar yang nemenin. Ya. Jadi selalu ada keluarga yang Ya, dampingin selalu. ya. Kalau Farel selalu kakak, ada saudaranya yang mendampingi. Oh ada saudara yang mendampingi. Panus ya. Nah itu kan kembali ke soal pesawat private jet itu loh kan. Kamu tahu kan kamu rame gara-gara kamu pakai seragam tuh. Itu. Sebenarnya itu kan katanya cuma buat seru-seruan aja ya. Ya, karena pas waktu itu sebenarnya Farel nggak bisa karena kan besoknya mau sekolah. Terus ditawarin, gimana kalau Antar pakai private jet. ya dijemput private jet nanti jadi habis pulang Gila ke sekolah dong, dijemput. langsung ke Kalimantan nanti Oke. perform tidur di Kalimantan Awas. balik paginya balik ke Banyuwangi langsung sekolah gitu kan. Terus? Diusahakan tidak Ya, akhirnya menghambat mau pas sekolah waktu itu. ya, Mau. sehingga Terus? pakai Terus bawa seragam pesawat. karena memang kita berangkat dari Batu Licin jam 3 ya, jam 4 ya? Jam 4 pagi. Ya jam 4 pagi. Jadi kita dari airport nggak pulang ke rumah, jadi langsung ke sekolah. Emang langsung sekolah. Iya. Emang langsung pakai seragam itu Emang benar. pakai seragam. Oh alah, gimana rasanya naik Anak private jet? SD di pesawat. Mantap tidur. Bisa langsung tidur ya, relax di situ ya. Itu baru pertama kalinya kamu naik. Pengen lagi nggak naik private jet? Pengen. Pengen. Pengen, karena itu Ada lagi, cita-citanya ya. Kemarin juga punya peternakan kamu selain renovasi rumah, bisa beli apa lagi? Sapi ini baru. Sapi, Sapi, tanah. Sekarang apa lagi kamu masih pengen Kakak apa dia. lagi? Pengen beli apa lagi? Pengen beli apa ya? Heeh. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini kalau lihat foto berikut nih kita lihat fotonya berikut. Describe foto ya. Nih. Nah ini. Panggilannya apa nih? Yang bapo. Bapo. Ya. Sama Kalau ibu tetap. ibu. Bapo sama ibu. Bapo, Bapo kan Pak katanya Joko, Bu ngamen juga. Siti. Ya itu yang nemenin. Yang aku. nemenin kamu, yang ngajarin kamu nyanyi. Nih. Ingat nggak pertama kali lagu yang diajarin sama Bapo buat kamu lagu apa? Dulu lagu dulu tuh kecilan aku suka sepatu super itu. Sepatu super. Berlari terbang tinggi tak berhenti meski banyak rintangan itu lagu tuh. Jadi kan waktu itu kan bapakku emang lagi merantau. Jadi aku bilang, Pak kapan pulang? Ya nyerel pulang, bentar lagi pulang. Habis itu udah agak reda itu bapakku nyanyi, ayo nyanyi gitu. Dia ambil telepon, iya ayo. Jadi ya biasanya onding nyanyi. Oh lewat telepon Iya. belajarnya. Dulu. Bapak merantau kemana kan? Kamu tinggal di Banyuwangi. Merantau kemana Pak? Bapak sering merantau dulu Ke? ke Makassar, Sulawesi, Jauh. Surabaya, Pasuruan. Untuk waktu itu ingat umur berapa? Ingat nggak? Umur berapa ya? Nggak ingat, 5 mungkin. Sekarang Pak Joko udah Lima enak tahun. ya, Kamu udah gak udah suka kepergian nyanyi lagi. gitu ya? Dulu Iya. merantau Jadi kalau demi kamu keluarga nyanyi di gitu pasar kan, sama di Bapak. Makassar ke Iya. Sulawesi. Kalau ibu, Apa ibu? nah ibu kalau Sama, buat di kamu ibu Makassar tuh kayak apa juga sih dulu. tiap sehari-harinya? Apa yang paling kamu kangenin kalau lagi jauh sama ibu? Masakannya. Masakannya, masakan apa? Masakannya kalau aku sering apa ya? Banyak.
Kangkung. Ya aku pulang bu, aku pengen ini oke. Oke. Farel, kamu kan tahu sekarang banyak yang berubah ya, kamu ya. Udah rezeki udah makin banyak ya. Kalau dulu kalau butuh duit sekeluarga butuh duit kamu ngamen. Sekarang kan ya alhamdulillah ada rezeki. Kamu sendiri ada ngerasa berubah dari kamu gitu? Ngerasa. Apa yang paling berubah apa menurutmu? Ya aku dulu ngamen biasanya nggak dikasih uang. Biasanya apa gara-gara dia pernah dikasih uang 200 perak gitu, tapi dilempar. Lempar. Lagi-lagi Aku diomongin nangis, lagi. dibilangin sama bapak, dibilangin sama bapak. Kemarin di Brownies ya, dia bahas. Udah nggak apa-apa cari yang lain. Lah nanti dapat 100 gitu katanya. Itu. Gitu ya. Nah, sekarang kamu tuh kalau lihat kan kamu ya alhamdulillah rezeki lagi banyak sekarang. Iya. Sekolah alhamdulillah masih lanjut, belum homeschooling. Tapi kamu tuh ngebayangin ya 5 tahun, 10 tahun ke depan cita-citamu tuh pengen jadi apa sih Farel? Pilot. Oh pengen jadi pilot. Iya. Kenapa pengen jadi pilot? Gak pengen jadi penyanyi aja? Gak tahu ya, lihat besok kasih. Kenapa kamu pengen tiba-tiba pengen jadi pilot? Lihat siapa? Gak ada dulu mau pengen pilot. Dari dulu. Iya. Pengen terbang kemana? Jadi terbang kemana ya? Gak tahu. Mana? Ke bulan, Jadi besok ngobrol Saturnus. ini perjalanan kamu ke berapa ke luar negeri? Pertama kali. Pertama kali. Pertama Jadi kali. baru punya paspor ini. Baru bikin kemarin. Baru bikin kemarin. Kamu Kemana katanya sih? juga pengen bisa nyanyi-nyanyi ke luar negeri. Pengen. Kemana? Kemana ya? Gak tahu. Nggak tahu. Suriname. Pengen aja ya? Iya, Farel. rasanya. Belum ada undangannya? Fans kamu di Suriname banyak. Belum. Belum. Konser Iya. di Suriname Ini kan ya, kamu belajar pemirsa ya. nyanyi kan banyak anak-anak di luar sana ya mungkin sama kayak kamu dulu itu ya ngamen bantuin orang tuanya nyanyi di pasar mungkin juga ngalamin kasih duit dilempar gitu kamu mau pesan apa sama teman-teman di luar sana yang mungkin rezekinya belum seperti kamu Ya buat teman-teman itu ya semangat terus ya. Semua itu pasti ada jalannya. Ya semua itu pasti ada Allah. jalannya Nah. gitu oke kamu sekarang udah terkenal sombong nggak kamu Sombong enggak? Enggak. Bagus banget dia nanyanya sama orang ya, sombong nggak gitu Iya, ya. masih Pendapat orang kan seperti yang berbeda dulu. begitu ya. seperti yang dulu Iya. udah punya cewek Astagfirullah. Farel. Tapi Lebih belum. banyak yang deketin kamu nggak Oh banyak. Teman-teman Udah banyak di yang booking. sekolah Booking buat dijodohin sama anak-anaknya tuh para mama. Terus kamu kalau nanya lagu kan ojo dibandingke. Kamu tuh tahu arti lagu itu enggak? Tahu. Tahu. Tahu lah artinya tahu. Kalau dibandingkan tuh jangan dibanding-bandingin. Nah itu. Terus kan ada yang bilang, kok Farel nyanyinya lagu dewasa gitu. Kenapa? Oh, kan kamu udah kemarin ketemu apa? Jawa, Pak? Bayo Abang-abang. Jawa. Iya. Sering Ada- ketemu. Oh, sering ketemu Sering. ya. Ini kan yang nyiptain lagu ojo dibandingke. Iya. Ada rencana dia mau bikinin lagu buat khusus buat kamu enggak? Ada Ada udah. Hah? Buatan. Botet? Belum. Botet belum. Kamu nggak mau bikin lagu juga? Udah. Udah. Sudah. Judulnya? Ada si kecil aku, Si Kecil Aku. ngamen, pilot itu ada. Oh, pilot Ya. ada. Oke, nanti kita dengar lagi Farelnya ya. Kita mau ada bintang tamu lagi yang mau kita ajak ngobrol. Farel jangan kemana-mana, duduk di sini aja ya. Oke. Ada San ya, San yang santai dulu. Oke. Wah. Yang hebatnya tuh ya pemirsa, setiap para prayoga itu diundang ke acara stasiun televisi manapun, pembicaraannya itu tidak pernah garing. Anaknya itu bisa menghidupkan suasana ya, jadi tidak monoton pembicaraannya tuh yang bikin orang yang nonton tuh boring gitu ya. Jadi di sini di sela-sela pembicaraannya tuh ada hal-hal yang lucunya juga ada, karena nih anak ini kalau nyeletuk ngomong itu ada konyol-konyolnya sebenarnya. Jadi itu yang membuat orang tuh yang nonton tuh betah gitu ya. Terus kata-kata yang polosnya itu bikin polos tapi selalu benar gitu loh kata-katanya. Jawabannya tuh terus dari cara berbicaranya pun kayak dipikir dulu apa sih yang baik untuk dikatakan dan apa yang nggak baik untuk dikatakan. Nih kayaknya dia tuh kalau ngomong tuh kayak matanya tuh lihat ke atas kayak dipikir dulu gitu. Jadi anak ini nggak sembarang asal nyablak ngomong gitu, tapi dipikir dulu lah. Hebatnya para prayoga itu. Yang seneng banget tuh sama dia ini ya, maksudnya makin kesini tuh makin kelihatan sekali loh dewasanya itu ya. Jadi dia bisa menempatkan diri ketika dia di layar kaca dan tidak gitu ya. Kalau di apa ya kesehariannya kan dia memang anaknya tuh cerenge gitu ya kayak gimana, tapi kalau di layar kaca tuh dia gitu ya, dia kayak berubah langsung jadi pribadi para prayoga yang profesional dan dewasa banget ya. Dan ini jarang sekali loh anak-anak yang seperti ini gitu ya. Mungkin sekarang dia
apa ya, pemikiran dewasanya itu juga semakin matang dan semakin terasa juga karena sekarang kan dia berkecimpung di dunia entertainment ya, pergaulannya dia udah mulai luas, ketemu banyak orang, bertemu dengan orang-orang yang macam-macam berbahasa, gaya gestur apa namanya, cara ngomong gitu, dan di situ dia mulai sekarang sudah mulai apa ya, menyesuaikan diri lah dengan keadaannya dia yang sekarang gitu kan. Oke, terima kasih kalian sudah nyimak lagi. Seperti biasa, jika ada yang ingin kalian sampaikan silahkan di komen saja sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Ujang ucapkan terima kasih lagi buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan, dan Ujang Halunya pamit dulu. Sampai jumpa.